Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man sya'a min ibadihi bi husnil muamalati wa bi husnil mutaba'ati bi sayyidina Muhammadin wa salatullahi wa salamuhu ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi wa habib ilayna ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ta'atik, a'inna ya Rabbana ala ta'atik, wa a'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatik. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirar dhunubi ighfirid dhunub, wa ya mufarrijal kurubi farrijal kurub, wa ya satiral uyub isturil uyub, ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalimat cinta ini bukan hanya di lisan dan di telinga kita, akan tapi sesuatu yang ada di dalam hati kita, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah yang telah memilih kita pada saat ini untuk berkumpul di tempat mulia ini yang insya Allah tujuannya sama, agar kita dilihat oleh Allah dengan kasih sayangnya, lalu Allah titipkan di hati kita kecintaan kepada baginda Nabi, kemudian dengan cinta itu kita mudah menebarkan kasih sayang dengan kasih sayang dan cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kecintaan yang Allah berikan kepada kita kepada Nabi Muhammad menjadi sebab kita mudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jika disebutkan Nabi adalah rahmatan lil alamin yang Allah hadirkan untuk mewujudkan kasih sayang yang tampak melalui anda umat Nabi, penebar kasih sayang karena anda membawa nama Nabi Muhammad dan anda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tadi sudah disampaikan pesan-pesan mulia dari guru-guru besar kita, orang-orang hebat, ulama-ulama yang sesungguhnya di akal, di otak dan pikirannya adalah ilmu yang luas. Hatinya dekat dengan Allah, kepada Allah dan Rasulnya. Kerinduan juga menghantarkan umat kepada Allah dan Rasulnya dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka adalah orang-orang alim yang sangat alim. Beliau adalah Syekh Mustafa, kemudian yang sangat alim adalah Syekh Darwis, dengan pesan-pesan indah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin akan kita simpulkan hadirnya kita di tempat ini itu seperti ini. Gambarannya kita ini orang yang bermacam-macam penyakit. Lalu kalau ingin sembuh, sadar dong kalau kita punya penyakit. Ada sakit jerawat, ada sakit bisul, ada sakit mata, sakit telinga dan sebagainya. Kemudian kita pergi ke tempat, kita pergi ke satu klinik atau satu dokter yang memang ahli di dalam urusan segala macam penyakit. Seorang dokter yang tulus
Dengan wawasan yang cukup dia menjelaskan, ini obat bisul, ini obat ini. Kita datang semuanya melihat A, B, C, D. Dan dokter ahli. Akan tapi apakah setelah itu kita pulang akan sembuh bisul kita, apa sembuh mata kita? Kalau kita tidak bergegas mengambil obat-obat yang telah diberikan oleh dokter atau ditunjukkan kepada kita. Begitu juga beliau adalah dokter-dokter roh kita. Beliau menunjukkan kepada kita, ini loh Nabi Muhammad, ini loh akhlak Nabi, ini kemuliaan Nabi, agar kita lihat dengan hati. Sehingga kita punya kekaguman dengan yang disebutkan tadi. Itu loh akhlak Nabi, itu perilaku Nabi, itu kemuliaan Nabi, itu keindahan Nabi. Dijajar oleh beliau dengan jelas, jelentreh. Dengan harapannya apa? Kita terpesona. Kita terpesona dengan yang disebutkan tadi. Kemudian kita ambil yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Memang kita perlu kepada semuanya. Akan tapi ada yang paling urgen. Apa sih kira-kira yang sesuai dengan kekotoranku, jerawatku, bisulku, telingaku yang sakit, mataku. Maka sesungguhnya menghadiri tempat semacam ini kayak begitu kurang lebihnya. Dokternya hebat. Tapi kita orang yang tidak sadar kalau kita berpenyakit. Mau ngapain kita datang ke sini? Kita perlu belajar serius. Maulid kita bukan maulid gebiar saja. Action, maulid Nabi. Sampai di rumah masih nyakiti tetangga. Maulid Nabi. Sama suami masih kasar. Maulid Nabi. Sama istri tidak peduli. Maulid apaan itu? Kalau mungkin kita pakai bahasa kasar, itu dia orang sakit datang ke dokter hanya melihat tok, bengang, oh kagum-kagum, tidak mau ngambil obatnya. Bukan orang cerdas. Kita hari ini akan menjadi orang cerdas, majelis singkat, subhanallah. Tadi cerita tentang baginda luar biasa. Akan tapi ketahuilah bahwa sehebat apapun berita yang nyampe kepada kita, kalau ternyata kita sendiri yang membutakan mata kita untuk melihat obat, ini kalau urusan obat. Akan tapi urusan yang diberikan dokter, guru, seorang guru, kalau kita membutakan hati kita sehingga tidak bisa melihat itu sebagai obat yang mujarab untuk diri kita, tidak akan ada artinya perkumpulan kita, biarpun setiap hari kita ngadakan acara kayak begini. Maka kunci pertama dan utama adalah dari kita. Oke, untuk tentang Nabi sudah luar biasa. Hanya bedanya kita tahu atau tidak tahu. Dan sekarang kita sudah dikasih tahu. Bahkan Nabi rahmatan lil alamin, setiap hari kita dengar Nabi rahmatan lil alamin, raufur rahim. Rupanya itu hanya di lisan kita sama di telinga kita. Sama istrinya belum rauf. Sama tetangganya belum rauf. Belum rahim. Kenapa? Dia pandai nonton saja, tidak ingin menjadikan itu kehidupan di dalam dirinya. Kita ingin serius maulid kita saat ini. Semoga kita pulang benar-benar bisa mengambil obat sesuai dengan yang kita butuhkan sehingga kita sehat rohani, sehat batin, sehat hati, sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di rumah kita ada perubahan. Rumah kita rumah Rasulullah, rumah kita rumah yang disenangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita harus paham bahwasanya yang menjadikan kita tidak bisa mengambil obat-obat mujarab, obat-obat istimewa yang disampaikan oleh dokter-dokter ada dua. Yang pertama adalah kita tidak sadar kalau kita berpenyakit. Nggak ada artinya. Wong datang ke dokter ditanya kok sakit apa, nggak sakit. Padahal dia jungkir balik kalau jalan jatuh dan sebagainya. Ngomong dong sakit bagian mana, nggak sakit. Gimana dokter akan ngobati? Maka paling pertama adalah hari ini kita mau menyadari kekuranganku, hei para istri, bukan kekurangan suamimu. Kekuranganku, hei para suami, bukan kekurangan istrimu. Kekuranganku, hei orang yang hidup di rumah tangga, bukan tetanggamu. Aku ini loh, aku yang harus aku lihat. Sebab akunya iblis yang menjadikan tidak bisa melihat kebenaran sejelas-jelasnya. Akunya iblis, ego, aku. Kesombongan di dalam diri. Makanya nasihat sehebat apapun kalau ada akunya tadi, ada ego, ada kesombongan, nggak berguna.
Maka yang hari ini belum mau menanggalkan egonya, ananiahnya, kesombongannya, biarpun dengar 1000 kali ceramah semacam ini gak akan berguna. Tetap saja nyelekit ngomongnya sama suami, sama istri, sama saudara. Hari ini kita benar-benar ingin berobat dengan serius. Ingat, yang merasa punya 2 hal ini. Yang pertama adalah ego, aku sombong, sehingga orang ini tidak akan mudah ngoreksi dirinya. Sehingga kalau ribut selalu ngoreksi temannya, orang lain, saudaranya, pasangannya dikoreksi, bukan dirinya. Nggak bisa benar. Kalau Anda punya sifat semacam itu, nggak akan bisa benahi rumah tanggamu, hai keluarga. Kalau Anda belum bisa melihat aku, kekotoran dalam diri Anda, susah dibenahi. Sehingga di rumah tangga tentu ada percekcokan, bertengkar ada cekcokan, berkawan ada cekcokan. Cuman kebiasaannya setiap ada cekcok lalu menyalahkan orang lain. Memang dia yang salah. Wah, ini repot. Seolah dia adalah malaikat yang turun dari langit, tidak akan punya kesalahan. Ini problem, menyadari kekurangan diri. Ini kunci utama dan pertama untuk menjadi orang lebih baik. Keruntuhan iblis karena dia menjaga anak. Di saat diingatkan bukan mengatakan, iya aku salah, tapi tidak justru iblis. Di saat diingatkan, kenapa kau tidak mau hormat kepada Adam, tidak mau sujud hormat, iblis dengan gaya keegoannya, kesombongannya, ananiahnya muncul. Ana khairun minhu, aku lebih hebat, pakai ana. Jadi yang paling senang ngomong ana itu iblis di dalam Al-Quran. Ana khairun minhu, ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Merendahkan, aku lebih bagus daripada suamiku, aku lebih bagus daripada istriku, aku nggak akan bisa benar manusia semacam ini. Dan itu adalah bukan mbahmu, iblis bukan mbahmu, hai hamba Allah, mbahmu Nabi Adam. Bagaimana kisah Nabi Adam melihat ananiahnya dipangkas, keakuannya dipangkas. Di saat Nabi Adam ditegur oleh Allah, maka bergegas dia dengan dengan ketawaduannya. Di saat ditegur oleh Allah tentang apa yang dilakukan Nabi Adam mendekati pohon yang dilarang untuk didekati. Nabi Adam adalah mbah kita semuanya. Ayo ngikut gayanya Nabi Adam. Langsung mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu mbahmu. Mbah kita. Di saat ditegur langsung Rabbana zalamna. Oh iya, aku salah, nggak mencari-cari. Gara-gara kau kan, memang saya salah, tapi karena kamu. Ini repot. Kita perlu maulidan yang serius agar ada perubahan di rumah kita. Berapa kali Anda mengadakan maulid, berapa duit yang Anda keluarkan, berapa waktu yang Anda berikan untuk menghadiri maulid Nabi. Tapi kalau insya belum ada pada diri Anda, maka Anda tidak akan bisa mengambil obat lalu Anda telan. Anda tidak akan bisa mengambil ilmu untuk Anda amalkan untuk diri Anda sendiri. Karena apa? Gede egonya. Kelihatannya anak Adam tapi tak taunya niru iblis. Ana khairun minhu. Insya Allah tidak ada iblis di sini. Jangan sampai ada iblis pakai kerudung. Masya Allah, nggak ada di sini insya Allah. Turunan Nabi Adam semuanya yang zalamna anfusana. Tidak ada iblis pakai kopiah putih, Masya Allah. Iblis pakai kopiah gayanya, Masya Allah. Kalau di majelis begini, Masya Allah. Sampai di rumah, monster. Kita perlu serius hari ini. Ayo. Jadi ini kuncinya. Setelah ini apa? Ayo kita ambil tadi. Beliau sudah meletakkan barang-barang indah di etalase atau di rak-rak yang indah oleh beliau. Kita sudah melihat dari kedua syekh guru besar tadi disebutkan, ini loh Nabi Muhammad gini. Loh kitanya bahlul, kitanya bodoh, tidak ngerti kalau kita perlu, ya nggak ngambil. Hanya bisa cerita saja, nanti nukil cerita lagi ke sana. Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begini. Mulai kapan orang bawa es bisa seger nggak pakai minum? Dia hanya cerita, aku punya es banyak nih. Di mobil saya penuh dengan es, tapi tidak diminum. Nggak akan seger tenggorokannya. Dia hanya pandai bercerita, mungkin bisa meniru omongan Syekh 100%. Bahkan ada tambahannya lagi mungkin dengan syarahnya yang panjang lebar. Karena dia dengan kecerdasannya karena telah lama mondok misalnya. Wah, cerita tentang Nabi Muhammad. Wah. Tapi ternyata dia hanya seperti penjual es, cerita tentang segernya es. Tapi tidak pernah negu segelas es. Mana mungkin dia akan seger tenggorokannya. Ayo kita menjadi orang cerdas hari ini, kita belajar. Itu dipasang, sudah diletakkan di etalase oleh Syekh.
Guru-guru mulia kita hal kebaikan. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Dari awal akhir luar biasa. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Yang tidak terkagum-kagum telinganya sama matanya buta, nggak bisa melihat kebaikan. Diberi penjelasan oleh dokter pun nggak paham-paham. Mungkin dia ngantuk barangkali, tidur barangkali, sibuk dengan handphone barangkali, atau yang lainnya, sehingga nggak akan masuk berita-berita begitu. Kebaikan diperdengarkan nggak dengar dia. Baik, kita akan kasih rambu-rambu karena apa? Barangnya sudah ada tadi. Kalau ini tidak kita hadirkan rambu-rambu ini, atau kita tidak hadirkan kesadaran ini, nggak akan ada guna kita belajar kayak apapun. Karena nggak akan mengambil dia. Bahkan selalu menyalahkan orang lain. Bahkan ilmu baru yang didapat bukan untuk dirinya, langsung dapat tuh dia tuh. Betul kata Ustaz, tuh si dia, itu si dia. Wah, rupanya setiap hari justru semakin tambah wawasan tentang kejelekan orang lain. Karena apa? Orang ini wah, jerawatan, visualan ini akhlaknya bukan untuk dirinya. Hati-hati. Yang pertama ada kesombongan tadi. Anak egonya iblis. Hati-hati. Yang punya kesombongan iblis, wow gayanya kadang-kadang macam-macam, kadang bisa jadi imam maulid. Imam maulid. Jadi orang yang paling rajin 30 hari maulidan. Ya salam. Wah serem. Kemana-mana hadir maulid. Wah paling kagum, mengagumkan orang maulid. Wah hadran, ajib dan sebagainya. Cuman hanya di telinga sama di lisan saja. Bukan dirasakan di hatinya. Ayo kita jujur lagi-lagi kaidahnya. Jangan nilai orang lain. Kita yang belum belajar maulid Nabi saat ini. Jadi keindahan apapun yang kita lihat, sehebat apapun ilmu yang kita mendengar, obat mujarab seperti apapun, kalau kita punya kesombongan nggak akan mau mengambilnya, nggak akan manfaat. Yang kedua, ada orang yang ngomong gini, nggak kira mempan obat itu. Nggak kira mujarab buat saya, nggak cocok, belum apa-apa. Maksudnya apa? Dia memastikan penyakitnya agak akan bisa hilang. Ini saya sudah obat ke sana kemari, nggak bisa ini. Maksudnya apa? Orang yang nyerah dengan wataknya. Ada orang model begini, kalau ditegur sama seseorang atau suaminya atau istrinya langsung, memang saya dari dulu begini, keluarga saya memang begitu. Kamu harus tahu saya dong, memang saya begini, memang saya suka. Bawa sukunya kadang-kadang. Kadang-kadang bawa, saya suku Madura, saya suku Sunda, saya suku Batak, saya suku Jawa. Kok bawa suku? Memang saya begini. Wah ini orang kalau disalahkan menyerah dengan wataknya tidak bisa dibenahi. Memang saya keras. Loh tahu keras? Berarti ibaratnya beda. Orang ngomong saya itu keras. Seperti ngomong mukaku korengan. Gitu sama. Cuman bedanya ini keras di hati, koreng di wajah. Aku keras, ya itu kan koreng hatimu. Tinggal diobati dong, jangan aku keras makanya kamu paham, aku keras. Soalnya ngomong, aku korengan mukaku, sudah tidak usah kasih salep. Ente pahami saja kalau saya korengan, bayangin saja kalau saya ganteng, begitu mungkin. Ya nggak bisa dong, hatinya rusak, hatinya kotor, nyuruh istri memandang dengan baik. Kamu yang paham tentang hati saya, memang saya begini. Wah ini repot manusia begini. Jika di rumahmu ada orang kayak begini, ketahuilah rumah Anda akan berantakan sampai mati. Nggak cukup sampai mati tersiksa di alam barzah. Di neraka karena apa? Pasti ada kedoliman dengan adanya model manusia yang keras semacam ini. Yang tidak mau berobat, tidak mau menyadari kekurangannya. Sama tadi yang terakhir barusan apa? Menyerah dengan wataknya. Memang dari sononya begini, sono apa sono. Punya watak keras, apalagi merasa mental. Kan saya memang mental, kena mental. Kena mental kok minta dimaafin sama pasangannya. Kalau tahu kena mental berobat. Badannya kena koreng, kudis, bau nggak enak. Mohon maaf istriku, maklumi saya ya, saya kena kudis. Saya tidak usah berobat, kamu saja yang tahan hidungmu. Masa gitu kan nggak enak banget. Berobat. Jangan nyuruh pasangannya memaafkan mentalmu yang nggak bener itu. Urusan mental ini kadang-kadang biarpun katanya dokter S3 pendidikan apa itu, katanya kalau dibawa ke psikolog tuh gila. Mulai kapan orang dibawa ke psikolog gila? Ini pewawasan itu penting. Ada orang punya keahliannya, dibawa ke ustadz dia didoain, tapi ada bagian ilmunya masing-masing. Beragama ya jangan congkak, ustadz doa penting, doa penting. Ya jelas dari dulu doa penting kok. Tapi ini urusannya adalah urusan bagiannya sendiri. Ada dokter yang ngurusi. Pergi ke medis, dokter dilihat sama dokter sambil doa, bener.
Karena congkak beragama itu adalah model orang congkak, nggak mau saya dengan Allah, ya salam Allah. Dengan Allah, Allah Maha Penyembuh. Tidak ada obat kecuali tidak ada penyakit sudah obatnya. Yang ngasih obat adalah Allah. Tapi kan Allah nyuruh berusaha. Ini model congkak beragama ini juga repot orang begitu. Di kemajuan zaman begini gayanya sok dekat pada Allah. Misalnya ya kayak sering guyonannya beginilah, ini adalah zaman modern kan pertanian, sebuah pertanian misalnya. Sekarang sudah berlomba-lomba bagaimana membuat obat yang alami, yang enggak pakai kimia dan sebagainya. Ini kan perlu kecanggihan. Ini ada orang berpikir tak kejadian. Bagaimana obat yang tidak mengganggu, yang nyemprot dan sebagainya. Ini berpikir untuk kemajuan teknologi. Yang satunya apa Ustadz? Sudahlah bacain ayat kursi 7 kali. Anda ini meremehkan. Baca ayat kursi, ayat doa iya, tapi berusaha. Secara dohir perlu. Ini kadang ya actionnya model-model sok tawakal. Nabi pernah marah orang begitu, congkak begini. Datang ke Nabi, ontaknya dibiarkan. Enggak diikat. Nabi tanya, kenapa kau tak diikat? Ontamu enggak diikat, kenapa? Tawakal ya Rasul. Ya salam, tawakal. Nabi marah, ikil fatawakal, ikat baru tawakal Pak. Berusaha dulu. Hari ini pun kita juga kagetkan dengan seorang ayah wali santri. Sudah anaknya sakit, menurut medis harus dioperasi dan sebagainya. Enggak mau pakai doa, pakai ini. Iya doa tetap, ini mau mati anakmu. Ada ahlinya. Lalu ngomong banyak orang dioperasi mati. Ada orang dioperasi mati juga banyak kok, mikirnya enak. Usaha wajib. Usaha harus. Hari ini kita ada WA bagaimana Buya, ibunya keras kepala, nggak mau ini. Padahal anaknya sudah kelojotan begini ini. Katanya dikasih obat-obat saja. Enggak tahu ini berguru sama siapa. Memang Nabi ngajarkan tawakal begitu? Apakah Nabi mengajarkan bismillah kamu doa saja di rumah, nggak usah cari piring, nggak usah nanak nasi, nanti akan dikirim nasi dari langit. Allah kenyangkan aku. Nggak ada begitu. Kerja sampai Nabi mendika bergemilang, kerja kau dan bekerja kau seperti jihad di jalan Allah. Dimotivasi begitu, kerja bukan ongkang-ongkang. Lah ini maulid kita juga kan maulid action, sudah tidak ada guna maulid action, maulid yang serius. Dua hal tadi. Yang pertama adalah ada keinsapan di dalam diri Anda, pangkas itu aku, ego, anania. Pangkas di dalam diri Anda, maka setelah itu Anda akan mudah menerima kebenaran. Yang kedua adalah jangan biasa menyerah dengan watakmu. Kalau ada punya kekurangan mental, watak, kejelekan, berubah. Cuman manusia itu punya sifat mentang-mentang. Kalau tahu istrinya sabar, langsung dia seenaknya dia. Mentang-mentang istri sabar, dan kira mana sabar. Tahu suaminya sabar, Masya Allah. Kalau ngomong sama temannya, teman arisan, senyum sana, senyum ini, ketawa. Giliran sama suami langsung naik nadanya. Ini model ibu-ibu yang nggak tahu diri itu. Ini Mas Solehah semuanya, amin. Sedikit aminnya, amin. Banyak, baru banyak digituin. Biar gak ngantuk. Ini serius. Anda mau hadir maulid atau hanya sekedar gebiar saja? Ini perlu serius. Baik, setelah itu apa? Yuk kita. Setelah Anda punya tadi sebab Anda tidak bisa menjadi baik, sudah Anda pinggirkan. Anda lihat apa yang ada pada Nabi, kemuliaan Nabi, rahmatan lil alamin, raufur rahim dan seterusnya. Anggap saja sifat Nabi yang sangat ini paling Anda dengar. Wa marsal rahmatan lil alamin, kan begitu, Nabi rahmat. Siapa yang nggak tahu Nabi Muhammad rahmat? Tapi menerjemahkan rahmat itu seperti apa? Ya karena kita itu yang orang-korengan tidak mau berobat. Yang rahmat itu hanya sekedar Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Oh, es itu seger banget, nggak pernah dia nyicipi segernya kayak apa. Kata orang seger banget, kata orang es degan enak, kata orang es doger ya, doger. Ya sudah itu, gosgodir es gosrok Jawa Timuran. Nah, itu kayak tapi tidak pernah mencoba mencicipinya. Hanya orang bodoh semacam itu. Berita akhlak Nabi hanya ceritakan saja, tidak pernah dirasakan. Rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Semuanya tahu rahmatan lil alamin. Wong bikin keonaran di rumah tangga kok rahmat. Anda bikin malu Nabi, ngaku umat Nabi tapi tidak menciptakan rahmat. Rahmatan alaminnya Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk berkasih sayang sehingga mewujudkan kasih sayang di rumah kita, mewujudkan kasih sayang di masyarakat kita. Itulah fahamnya seseorang tentang Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Baik, satu sifat rahmat saja. Ayo kita bawa pulang ke rumah kita. Hari ini wahai ibu yang solehah yang ada di sana.
Nggak kelihatan di sini. Tapi kelihatan layar sana. Bapak-bapak di sana. Ayo satu tok ini saja. Hari ini saatnya kita mengambil rahmat Nabi untuk kita. Ayo serius. Jangan jadi iblis. Waduh, serem bahasanya. Jangan jadi iblis. Ana khairun minhu. Wah, ini mentang-mentang sebabnya macam karena dia ustadz. Karena ini macam-macam ahli ibadah. Puasa Senin Kamis gak putus-putus. Apalagi kadang-kadang ibadahnya menjadikan dia itu malah gak punya kasih sayang. Sementara Nabi itu semakin punya kasih sayang, begitu dekatnya dengan Allah sampai mata Nabi, mata pandangan Nabi, pandangan kasih ain rahimah, mata kasih sayang. Sehingga Nabi Muhammad begitu indah kasih sayang Nabi, melihat orang bermaksiat menangis, rindu agar Allah mengampuni dan diberi taubat orang itu. Dan mata kita tuh mata apa? Katanya mata kasih sayang model apa? Keluarga aja disakiti, keluarga aja didolimi. Nah, kita perlu serius hari ini, singkat ini ya. Serius, ilmunya sudah ada. Anak, tetangga, anakmu, wujudkan kasih sayang di rumahmu untuk anak-anakmu. Kasih sayang rahmatan lil alamin. Nabi sudah wafat. Tidak ada di hadapan kita. Lalu apa yang ada? Anda umat Nabi yang membawa pesan Nabi untuk mewujudkan kasih sayang di semesta. Rahmatan lil alamin. Ayo sekarang kita pulang. Ibu yang solehah, siap? Pastikan ibu yang solehah. Anda tidak bisa membentak suami Anda. Jangan ngomong kasar kepada suamimu. Kekasaran tutur katamu tidak menjadikan lembut hatinya. Dan tidak menjadikan dia semakin cinta kepada Anda. Mulai kapan dalam rumus bercinta ngomong kasar menumbuhkan cinta? Mulai kapan dalam rumus cinta cacian menumbuhkan cinta? Atau memang Anda tidak ngerti romantis? Anda tidak ngerti bercinta barangkali? Mulai kapan cinta bisa ditumbuhkan dengan kekejaman? Mulai kapan cinta bisa ditumbuhkan dengan kalimat kasar, dengan ancaman? Macam-macam aku cerai kau. Mulai kapan cinta bisa tumbuh dengan ancaman? Tidak ada. Cinta akan tumbuh dengan kelembutan. Cinta akan tumbuh dengan cinta dan kasih sayang. Tidak ada cinta tumbuh dengan kekejaman. Rasa takut ya. Beda seorang perempuan. Seorang perempuan tiba-tiba bu ngelihat jam. Tahu suaminya setengah jam lagi mau datang. Langsung bergegas dia ke pasar. Jalannya cepat naik motor ngebut ke pasar. Yang satu lagi juga begitu. Setengah jam lagi ngebut ke pasar. Cuman bedanya di antara satu yang pertama dan kedua. Yang pertama itu adalah buru-buru karena apa? Begitu kagum dan sayang cintanya sama suami. Jangan sampai suaminya pulang makanannya belum siap. Ngebut dia. Langsung belanja pulang ke rumah. Yang satu lagi kok ngebut banget. Iya daripada nanti marah-marah suami gue telat. Loh beda. Padahal calon naik motornya sama kelihatan. Sama-sama ngebut beli ke pasar. Pulang beda. Yang satu adalah menumbuhkan cinta. Yang satu lagi pembunuh cinta. Anda harus paham makna ini. Pernah gitu bu? Yang mana kira-kira? Ngebut karena takut suami? Mana suamimu di sini ada? Sembuh. Hari ini selesai nggak ada lagi. Sama seorang suami, masya Allah, bermacam-macam jalannya ke rumah. Ada yang begitu cepat yang ngebut karena apa? Ingin segera melihat suaminya yang selalu tampak wajahnya depan pintu mengatakan selamat datang suamiku. Oh, ada lagi suami pulang. Aduh, nunggu taringnya keluar mending. Mau pulang tuh malasnya setengah mati. Baik, ibu yang solehah, pastikan Anda sudah. Kalaupun ada memicu amarah Anda dari suami Anda tidak perlu marah. Yang punya penyakit ini, ayo kita sadari dan belajar sudah. Jangan membela diri sudah. Tapi banget bikin keselnya banget. Itulah. Apakah dengan amarahmu dia akan sembuh? Sama seorang suami tolong. Hei para suami. Iya Anda seorang imam. Kegagahanmu. Tapi tidak boleh menjadi seram. Jadikan suami istrimu mencintaimu bukan takut kepadamu. Tidak perlu ada kalimat kasar. Kasar na'udzubillah. Biasanya yang paling kasar ini adalah tandanya dia, wah, gayanya ibadahnya top, rajin ibadah. Mungkin punya hafalan Quran juga, hati-hati. Ditipu oleh setan dengan kebaikan yang dilakukannya, ternyata apa?
dia terlupa. Ahli ibadah. Memang setan menjerumus seperti itu. Imam Ghazali menyebutkan dalam Al-Kashf wa Tabyin, banyak orang, setan tuh nipunya pinter. Ada madakhil setan. Setan tuh masuk kita macam-macam. Disuruh ibadah. Ibadah banyak tapi teledor sama istrinya. Apakah Anda belum tahu? Mungkin jarang ngaji. Ya, kalau yang jarang ngaji pasti nggak tahu. Duduk sama istri, nyenengin istri itu, wah pahalanya gede. Lebih hebat daripada sholat sunat yang Anda tegakkan. Ayo, sudah enak ya cubit-cubitan. Mesra, enak. Cuman nggak tahu ilmunya ilmu apa ini. Di rumah serem, di luar Masya Allah, karena mungkin dia termasuk ustadz dikagumi. Sampai di luar terdebar senyum bersama Masya Allah senyumnya. Sampai di rumah keluar taringnya. Saya tidak ngomong orang biasa, ustadz aja ada model begini. Apalagi orang yang biasa. Tolong ya, serius wahai hamba Allah. Nabi akan senang dengan rumah Anda. Karena Anda membawa nama Nabi kasih sayang. Membawa sifat Nabi penuh kasih. Istrimu jangan dicaci, jangan diolok. Jangan mencaci, jangan mengolok di rumah Anda. Wajib kalau ada yang memicu amarah Anda, tidak boleh Anda balas dengan marah. Kalau istri Anda marah-marah dan sebagainya, Anda diam sejenak, Anda keluar, Anda WA, sayang, sudah hilang belum marah cemberutnya? Langsung hilang tuh, percaya. Sama seorang istri juga begitu. Seorang istri lihat suaminya marah dan sebagainya, nggak perlu Anda menampakkan cemberut Anda. Wallah, cemberutnya seorang istri itu lebih tajam daripada pisau. Anda pernah jadi suami, ayo. Sampai seorang suami itu, aduh daripada cemberut mending biarin dah, terserah mau apa dia. Diomongin dikit cemberut. Mulai kapan Bu cemberut menumbuhkan cinta? Bagi orang yang tidak mengerti keindahan cinta, tidak pernah bercinta karena cemberut mulai kapan? Kalau memang cemberut masih terus ada, Al-Baca nggak usah jualan kitab Bu Yahya, jual baut senyum. Gini loh. Subhanallah, ada ibu ngomong, betul cerita suatu kita ngomong ada perempuan bertiga begini, saya cerita. Ada sebagian ibu-ibu ini kalau telepon sama orang lain bisa senyum, tapi giliran sama suaminya langsung angkat suara. Bu ya itu saya banget. Ajib. Kenapa begitu? Hawa nafsu. Hawa nafsu di dalam diri. Sama orang lain bisa lembut, kenapa sama pasangan tidak bisa? Sementara pasangan kita, pahala berlipat-lipat dan dosanya pun berlipat-lipat. Kalau disebutkan seorang perempuan menjadi ahli neraka gara-gara nyakiti tetangga itu di luar pagar. Tetangga di luar pagar gara-gara ngomong nyelekit sama tetangga, innaha min ahlin nari la khaira fiha, enggak ada kebaikannya perempuan itu di ahli neraka. Padahal nyelekitnya sama tetangga luar pagar. Bagaimana kalau nyelekitnya sama suami? Bagaimana nyelekitnya sama istri? Cuman betul omongan kami akan percuma bagi orang yang tuli hatinya. Yang sombong tadi gak ada gunanya, hanya kelihatannya begini saja. Rupanya untuk nilai itu istriku yang kayak Bu yang diomongin. Dia sendiri kayak bukan manusia. Repot ini. Kayaknya harus serius. Yang ngomong betul tuh kadang-kadang yang kebayang suaminya itu. Jangan Anda sendiri suami. Kita perlu baik pulang senyum, minta maaf pada istri, minta maaf pada suami. Serius ini maulid hakikat ini. Jika rumah tanggamu tidak indah, Anda telah membuka lubang-lubang celah maksiat dan dosa yang banyak. Anak Anda akan juga tumbuh dalam keadaan tidak baik. Anak Anda tidak tumbuh dengan cinta, sehingga anak menjadi keras kepala, keras hati, tumbuhnya anak di dalam rumah tangga yang tidak sehat, pikirannya nggak sehat, badannya nggak sehat, hatinya nggak sehat, mentalnya nggak sehat, sehingga menjadi punya anak yang semalam kita pulang dari mana, Masya Allah di tengah jalan, subhanallah, ada mungkin puluhan anak-anak muda naik motor, kirain motornya terlalu mepet dengan mobil kita, rupanya banyak anak bawa parang, berantem, innalillah, bawa parang. Nggak mungkin dia serta-merta seperti itu, kecuali karena di rumah sering lihat bapak ibunya berantem, dia senang menjadi keras hatinya. Anda tidak sadar dengan kekerasan Anda di rumah mendidik anak Anda untuk menjadi keras mentalnya, sehingga apa? Disinggung sama teman syirik, tapi kalau biasa dengan kelembutan, indah. Ini loh yang harus kita hadirkan maulid kita, jangan hanya action maulidan. Wah, di majelis Masya Allah khususnya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak dibawa pulang, sampai di rumah nggak ada Nabi Muhammadnya. Tidak usah Anda nengok orang lain, Anda saya ngomong selesai insya Allah ya.
Tadi sudah sampai oleh beliau, sekarang kita pengen pulang dengan kasih sayang di rumah Anda. Pastikan tidak mencaci, tidak mengolok, tidak membentak, tidak mengangkat suara. Allah. Harus kita biasakan di rumah kita. Dan meminta maaf. Sampai gambaran di dalam Islam itu ada loh, cekcok itu ada. Baginda pernah cekcok dengan Siti Aisyah. Dalam Al-Quran ada orang cekcok, ada. Suami istri cekcok ada disebutkan. Itu hunna, nasihati kalau cekcok. Nasihati kalau cekcok, kalau ada permasalahan nasihati suami, nasihati istri, istri nasihati suami. Ajar nasihat. Cuman kadang-kadang dinasihati sudah kebal, susah nasihati. Wah, mau diapain ini? Bukan ditempeleng, bukan dicaci. Karena cacian menambahkan kebencian. Oloan menambah amarah. Mana mungkin ada damai kalau marah. Tapi wahjuruhunna fil madaji. Ngediamin tapi fil madaji. Subhanallah, kalau saya bayangin orang ribut kayak begini. Coba, Anda lagi, bayangin Anda saja langsung tutup poin. Anda lagi ribut sama suami. Setelah nasihati suami nggak mau, ya sudahlah. Janjian abang, kata Al-Quran, sudah. Abang tak nasihati nggak bisa. Sudah. Saya serahkan pada Allah. Sudah mulai dia mendiamin. Tapi mendiaminnya hanya di kamar. Kalau di luar kamar tetap nyajikan teh, kopi. Makan bang yang banyak. Ini. Kalau masuk kamar, start, diem. Masuk kamar. Coba bayangin ini. Ini pendidikan dari Al-Quran ya. Kemudian film madaji di tempat tidur. Jadi kalau gambarannya ada ranjang begini, Anda tidur yang ada ke belah sana, suami Anda di ujung ngadep ke sebelah sini, punggung-punggungan. Tapi nggak usah pakai caci maki. Coba, kira-kira serius ini pendidikan dari Al-Quran. Mohon maaf, bertahan berapa lama? Mungkin setengah jam ibu-ibu sudah begini. Ayo. Akhirnya sang suami pura-pura lempar bantal, padahal pura-pura nggak balikkan guling, mindah guling, kebablasan agak lebih dikit. Subhanallah. Kenapa? Tidak ada caci maki, tidak ada hati yang terluka. Tapi kalau caci maki tambah marah, ini rumah siapa? Rumah iblis yang mengatakan ana khairun minhu, aku tidak bisa dinasihati. Ini rumah ahli surga semuanya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya, istri yang baik kepada keluarganya, suami yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku sebaik-baik orang yang baik kepada keluargaku. Ini saja insyaallah, tidak ada amarah, no cemberut. Selamat tinggal cemberut. Yang cantik aja kalau cemberut jadi perempuan cantik semuanya. Bapak-bapak apa lagi? Sudah bapak-bapak cemberut, kumisan berewok cemberut lagi. Wah, aduh, ini masya Allah. Ini bagaimana? Tidak pakai, Pak. Biasakan dengan keindahan. Hakikat ilmu hari ini serius. Kalau Anda ngaku umat Nabi, pengen mewujudkan rahmatan lil alamin. Ini saja insya Allah.